Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman dan Islam, yang kemudian nikmat masih bisa menikmati bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mendapat amanah untuk menyampaikan tentang tema memakmurkan masjid. Dan tentu pada pembahasan memakmurkan masjid, tentu yang pertama akan dimunculkan atau dihadirkan adalah keutamaan-keutamaan tentang masjid atau berada di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan dibandingkan nabi-nabi yang lalu, yaitu ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Bahwasanya seluruh permukaan bumi itu dijadikan untukku sebagai tempat sholat. Di masjid itu maka nulis sujud, tempat sujud dan tempat yang suci. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi dalil bahwasanya sebenarnya masjid bentuknya juga enggak harus seperti masjid jenengan ini. Makanya di Arab niku, saya lupa negara nih. Jadi masjid ini pun namun dan tanah lapang terus dipagari yang di batu-batu disebut masjid. Jadi begitu waktu sholat mereka langsung kumpul ke situ. Selama itu disepakati sebagai masjid, maka itulah masjid dan harus disifati sebagai masjid. Makanya dengan kalau ke rumah sakit, namun itu DKT, rumah sakit tentara yang di Sawat Yadi itu masjidnya namun kayak terus pendopo masjid itu. Kemudian saya ngisi kajian dan PT 3 Pilar niku nggih atus pendopo juga. Dan perusahaan itu ada karyawannya yang protes, masuk masjid kayak gini gitu kan. Nah begitu saya sampaikan hadis niki, mereka ya sudah nggak jadi protes. Makanya pentingnya ilmu untuk memahami masjid menurut kacamata fikih itu seperti apa, yaitu nggak selalu bentuknya ngeten iki, juga nggak harus selalu ngeten kubai, kadang ya cuma kotak tok, nah itu nggih masjid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di Indonesia itu dibedakan antara masjid kali musola. Musola itu masjid cilik ngoten to. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Arab, musola itu sebenarnya malah tanah lapang. Jadi kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri itu sholatnya di musola gitu. Nah musola ini tanah lapang, lemah ombo gitu. Ya lapangan itu nih. Nah, jadi dari sisi katanya, pilihan kata saja, bahasa Indonesia kali bahasa Arab sudah berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku yang pertama. Kemudian masjid itu dikaitkan dengan nama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anal masajida lillah. Yang namanya masjid itu milik Allah. Karena milik Allah, maka dalam fikih muamalah ayat ini menjadi dalil sesuatu yang sudah dinamakan masjid itu harus dilepaskan dari kepemilikan pribadi. Terus enten iklan towo lemah 600 meter dijual itu murah sekian-sekian, lo kesukaan begini. Ini yang menarik, nanti terpotong 150 meter karena sudah jadi masjid. Jadi nopo lemah ini pun dijikuk jadi masjid. Itu nanti masjid deh, ini ditawake kabeh, kan bayar kabeh. Ini mengko sing 1 second itu ben jadi masjid. Nah, itu tidak boleh gitu. Harusnya ketika seorang itu sudah membangun masjid atau musola, maka ya itu milik Allah. Ketika milik Allah, itu harus dilepaskan dari kepemilikan pribadi, sehingga itu harus diwakafkan. Ketika sudah diwakafkan, berarti sudah terputus haknya dari manusia, sehingga nek ditawake nggih namung sing mboten masjid niku wau. Ini kan mempernya tentang misal niku 600 meter terus sudah diambil 150 niku masjid bentuk kotak ini lho.
Nah cara niku didol sisone lah, mengke parkire ten pundi, dekek sendale ten pundi, mosok langsung dekek ning jero kan ngoten to. Nah, maka itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi 150 niku namung bangunan tok niku. Maka model seperti itu kurang tepat. Artinya panjenengan yang wakaf masjid gitu kan, maka nih diselesaikan urusannya itu. Dan mobil khusus banyak masjid niku dereng diwakafkan dalam artian disertifikatkan. Nah, bapake atau mbahe niku semangat wakaf giliran tiba putune atau buyute malah nggugat wakafe niku. Banyak masjid yang dirubuhkan karena ahli warisnya masih megang sertifikat asli. Nah, terus PR takmir niku harus mempunyai sertifikat wakaf. Nah, mereka pun di sertifikat wakaf Pak Muadin. Mau apa dereng? Mohon alhamdulillah. Nah, nek buatan di sertifikat wakaf mungkin dituntut nek ten pengadilan Indonesia yang megang sertifikat yang menang. Nah, dan banyak. Dan Purwodadi niku malah buatan mau masjid sak pesantren ini. Niku sak santri-santrine kuput gara-gara ahli waris yang kesekian itu menggugatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menyebut dengan lillah milik Allah, maka Allah punya aturan main. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan di dalam masjid itu menyeru berdoa kepada selain Allah. Nah, ini banyak pelanggaran. Banyak masjid jerone kuburan. Begitu kemudian jerone kuburan, nyuwune ten kuburan. Bahkan masjid-masjid orang Syiah niku cara niki kiblate ngulon, kuburane ten etan. Jadi dia itu setelah sholat madhep ngulon, begitu salam rampung madhep ngetan. Karena dia enggak napa istilahnya? Enggak mantep nek donga langsung, harus lewat perantara. Nah niku wong Syiah. Ning orang yang ngaku ahli sunnah sebagian melu-melu. Sampai kemudian gawe pikir tertentu, ya Habib Fulan bin Fulan, sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus gitu. Wahai Habib Fulan bin Fulan, mudahkan kami dengan uang untuk dapat uang. Uangnya ya senyabang tur halus-halus gitu kan. Nah itu terjadi. Makanya dengan ampun punya persepsi nek anggar masjid nek kuburane iki terus niki wong piye ngono, malah niku jane sing salah ngono. Nah, mungkin di antara jenengan ada yang terus berpikiran, lho kok makame Nabi ning jero masjid, hakikate mboten, Pak. Terus umpami niki Masjid Nabawi, makame niku ten mriki. Nah, tapi karena jumlah manusia yang kesana makin banyak dan sangat banyak, maka terjadi perluasan. Nah, perluasan pada waktu itu sempat terjadi diskusi apakah harus dipindahkan apa enggak. Singkat cerita kesimpulannya atau keputusan para ulama pada waktu itu tidak. Nah, karena tidak dipindahkan, maka berarti posisi makamnya masih di situ, tapi itu tidak masuk dalam bangunan masjidnya. Jadi cara anu niku dicelowoki ngoten lho. Nah, terus niku juga dipager. Sehingga pager itu harapannya sudah memutus antara masjid dan makam. Dan termasuk mereka ketika ada orang yang aneh-aneh minta-minta itu nggih sudah ada tentara yang nunggoni. Nek ten mriki kan tentara polisi nunggoni toko emas gitu. Nek ten mereka kuburan, Pak. Karena toko emasnya aman, nah sing enggak aman itu kuburan gitu kan. Dari apa? Dari orang-orang yang minta-minta ke kuburan gitu. Mungkin orang-orang minta-minta di kuburan dikasih tahu ngeyel gitu kan. Kowe kok nyembah kuburan? Ora, aku ora nyembah kuburan. Aku mau pengen dungone kabul cepet gitu. Dan itu di dalam Al-Quran sudah disinggung tentang orang-orang seperti itu. Ketika dikatakan kenapa kamu menyembah ini dan itu, kata mereka, mana buduna illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak nyembah itu semua kok. Kami melakukan ini cuman untuk biar lebih dekat kepada Allah. Kan sama atau kalimatnya. Nah, makanya apapun yang di Al-Quran itu kok sama. Nah, itu berarti perkara yang kurang baik kalau itu di Al-Quran indikasinya kurang baik. Sama halnya dengan orang-orang musyrik kalau dikasih tahu, mereka mengatakan qalu hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Ngopo dadak ngandani aku? Wong aku ngene iki mau melu pakku mbiyen. Nah, kan sama toh. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah menyandingkan masjid itu dengan namanya, nanti ada istilah Baitullah gitu kan. Di sini disebut masajidalillah gitu kan. Maka berarti masjid itu punya Allah dan namanya punya Allah, berarti kita masuk masjidnya harus
beradab atau punya adab atau ngerti adabnya gitu kan. Nek masjid zaman dulu niku mboten enten karpet, mboten enten keramik. Sehingga masuk masjid niku ngangge sendal. Ndak apa-apa zaman dulu. Cuma sendal sebelum naik masjid niku dikosotke dulu di depan 3 kali. Sehingga Nabi niku pernah sholat diingatkan sama Jibril kalau di bawah sendalnya niku enten najis. Lalu Nabi menyopot sendalnya. Nyopotnya namun kayak sebelah itu. Nah, sehingga nanti ada fikih sholat dengan menggunakan alas kaki. Hanya saja niku nek jenengan terapke ten masjid sakniki mboten cocok. Cocoknya ten pundi? Ten lapangan. Lapangan yang bahasa Arab tadi musola. Nah, niku cocok ketika jenengan sholat Id, jenengan mau sholat pakai sepatu, pakai sendal bisa. Nek sholatnya ten lapangan. Nek sholatnya ten masjid niki mboten angsal kan mboten enten karpet segala macam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid itu adalah tempat yang paling dicintai Allah. Nabi SAW bersabda, ahabul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Yang namanya tanah atau tempat atau negeri yang paling dicintai Allah itu masjidnya. Masajiduha itu masjid-masjidnya. Jadi saeneng-enenge masjid. Artinya jenengan mau sholat di mana saja silakan selama itu masjid. Dan bahkan Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau ketika ada masalah dengan istrinya, beliau larinya ke masjid. Di masjid ngapain? Tidur. Karena masjidnya ngandape pasir, reget kabeh. Nah, diparani kalih mertuanya, sinten Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau membangunkan, kum ya abaturab, tangio wahai bapak lemah. Ini menjadi indikasi bahwasanya ketika jenengan ada masalah, manglari ten masjid, ampun ten pos kamling. Nah, nek pos kamling dijak gaple. Nah, niku nek koncone ora mendem, nek mendem ya dijak mendem. Ya dalu kula ningali napa tayangan kriminal kalih gawe materi kuliah hukum internasional niku. Niku enten tayangan tentang kriminal niku. Ya kekancan kentel niku. Terus mendem akhirnya teman-teman, akhirnya koncone dimutilasi ten Jombang gitu. Ten desa jenenge desa pesantren. Nah, coba. Desane jenenge pesantren, wonge mendem kemudian napa koncone dimutilasi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid itu tempat terbaik. Nah, tempat terjeleknya napa? Pasar-pasarnya. Bahkan nanti dalam hadis yang lain kalau ngomongkan pasar niku tempat beranak pinaknya syaitan. Makanya jenengan ampun remen-remen ten pasar. Pasar niku sing dodolan sayur niku. Lah nek mall niku nggih sami niku pasar gitu kan. Makanya ibu-ibu niku nek ten mall ampun asring-asring, sebulan pisan pun cukup gitu kan. Dan niku ketok lho, ketika awalnya niatnya tuku nopo gitu kan, nek wis mlebu mall itu terus didiku niku lali. Nah, terus dikok liyane gitu kan. Nah, dan ten pasar niku aneh-aneh masalah niku. Kados beberapa pasar niku saya temui ada seorang wanita pedagang sayur niku bojone loro, Pak. Siji ning pasar niku enten, siji ning omah gitu. Dan dia bangga dengan itu. Belum lagi orang-orang yang berbuat curang dalam timbangan, belum lagi orang yang hapus-hapus, belum lagi bank plecet. Kalau di bank gede niku ngutang 1 yuta balik kene 1 yuta 100, nek ten mriku ngutang 100 balik kene 2000 bendina ping 10. Nah, berarti pinten niku? Berarti kok ping 10, ping 200, berarti hampir 200%. Maka ribanya lebih gede, ning ketoke sidik-sidik gitu loh. Tapi secara akumulatif gede. Makanya pasar niku bukan tempat untuk rekreasi gitu. Jadi jenengan apa yang dibutuhkan kendang pergi. Tapi naik masjid, nah sumangga jenengan mau lama-lama di masjid silakan. Apalagi kalau ada masalah ke masjid niku langkung sae. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Bahwa masjid itu tempat yang nyaman. Allah berfirman, wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan al-bait, Baitullah al-Haram, yaitu Mekah sana Ka'bah, itu sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Aman, Pak. Dengan nek napa istilahnya? Ledake napa-napa ten mriku, insyaallah mboten enten sing mendhet gitu. Nah, buktinya aku sendalku ilang Mas. Nek sendal niku biasanya ya Pak, niku disorong kalih
tukang kebersihan niko, terus mungkin dikuatan tempat sampah. Jadi mereka ya ora terus dikelupuk dicikuki ngoten mboten. Ya. Kemudian wattahidu min maqami Ibrahim musholla, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Jadi setelah tawaf niko terus sholat di makam Ibrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-taifina wal akifina wa ruka'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku. Nah, jadi beliau Allah Subhanahu wa taala menyebut Mekah niku sebagai baiti, rumahku. Nah, ketika disebut sebagai rumahku, maka kita orang yang datang berarti tamu Allah. Ketika kita sebagai tamu, nah kita harus mengikuti aturan main yang punya rumah. Ngoten rumusnya. Sama halnya misalnya dengan gadah griya, enten wong blusak-blusuk ten omah jenengan mesti kan mboten remen to. Nah, iki wong kok ra duwe napa sopan santun. Makanya kemudian kula nuwun assalamualaikum gitu kan. Dipersilakan masuk baru duduk. Niku pun nek duduk terus celengak-celeng kok ndelok jero niku nggih mboten sopan ngoten nggih. Napa dereng diken ngombe-ombenane sing ten meja kok dientekke, nah niku nggih mboten sopan ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata rumah Allah niku mboten cuman Baitullah Al-Haram. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah manusia, kaum, warga, penduduk, keluarga mau berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah. Baitin, rumah, buyut jamak dari bait, rumah yang banyak. Rumah di antara rumah-rumah Allah. Berarti rumah Allah itu bukan cuma satu. Sehingga ketika disebut Baitullah Al-Haram, Al-Haram niki khususon, yaitu Mekah mriko. Nah, mungkin masjid niku namine Masjid Baitullah. Jadi masjid niku wis Baitullah niku namine Baitullah gitu. Jadi mungkin waktu ndirike rada bingung ling jenengi gitu kan. Terus nanti ada juga masjid niku jejeke ke Ka'bah niku ten langit niku namine Baitul Ma'mur. Nah niku sebagaimana Ka'bah tidak boleh dipakai sebagai nama masjid. Jadi jenengan mungkin nek gadah duit ajeng bangun masjid ampun menamakan Masjid Al-Ka'bah ngoten enggak boleh. Maka Baitul Ma'mur niku juga sebenarnya enggak boleh dijadikan nama masjid. Nah, untungnya mereka nama asyukur gitu. Masjid yang digunakan oleh hamba-hamba yang bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah berkumpul manusia di rumah di antara rumah-rumah Allah, berarti rumah Allah banyak. Ngapain? Yatluna kitabullah, baca Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari isinya, ngaji. Majelis ilmu ngeten iki. Nah, akan mendapatkan apa? Illa nazalat alaihi musakinah. Akan mendapatkan ketenangan. Padahal dalam Quran surat Ar-Rum Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kuasa Allah itu diciptakan pasangan dari jenismu. Ada orang yang laki-laki menikah, judulnya litaskunu ilaiha ben sakinah. Sakinah biasanya awal-awal nikah saja. Setelah 2 bulan, 3 bulan, ya tetap mikir butuh. Akhirnya geseh rame padu. Dengan tinggali ten TV niku. Nah, sing cerai kata. Data tahun kemarin tuh hampir 600.000 orang se-Indonesia cerai. Terus sing bunuh-membunuh niku nggih enten, sing KDRT nggih enten. Loh, padahal Allah berjanji sakinah dengan nikah. Kok niku malah geger, malah rusuh. Candhaane niki, Pak. Yaitu apa? Niku keluarga ya, buatan kersa, buatan remen lenggah ten masjid. Harusnya ya remen lenggah dan masjid, disitulah tertransfer ilmu. Nah ilmu itulah yang kemudian nanti diaplikasikan di rumah, sehingga rumah yang membara itu genine iso rodok dadi cilik atau syukur-syukur padang. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Sakinah itu mriku. Ramkula jenengan yang gadah putra yang baru aja nikah dinasihati le nang masjid sing kerep. Nah, nduk melu bojomu pengajian ning masjid. Dan termasuk bapak-bapak niku yang namanya nafkah batin niku tidak cuman hubungan suami istri tok, termasuk nafkah batin yang menjadi hak keluarga jenengan itu adalah dididik agama. Loh aku kan butuh ustaz Mas. Nggih, jenengan punya kewajiban bermajelis ilmu seminggu pisan pas sholat
Jumat jenengan kedah mirengke Pak Khotib menyampaikan mauidhah hasanah, begitu jenengan sudah mireng bawa pulang disampaikan ke keluarga. Kadang bapak-bapak niku nek mangkat Jumatan slogane napa? Tempat ternyaman buat tidur niku pas Khotib naik mimbar. Akhirnya khotibnya ceramah ya ora krungu, mulih tekoki bojone ora ditekoki materine napa? Berkate apa Mas? Akhirnya nggak pernah terdeliverkan itu loh agama itu, sehingga geseh terus rame. Nah ngoten pramila niku tugas panjenengan. Walau aku wis tak rungokke tenanan khotib ya tekan ngomah bojoku tak ceramahi aku malah seneng nih. Nah enten carane niku, carane mboten langsung jenengan ceramahi ngene lho Dik, ngene wah wegah wong wedok dinten nggih. Carane mangjak liyen ten luwes. Yo nang luwes. Kuncengin numpak motor numpak mobil ya toh, mungkin ning dalan diceritani. Aku mau khotbah apa rungokke khotbah Jumat, khotibé ngomong nek ngene. Apa Mas? Mesti ngrungokke niku mengke. Soale meh dijak jajan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niku wong wedoke ngoten niku. Bojo kula nggih ngoten. Nah, kemudian enggak cuma mendapat sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, panjenengan akan diberikan rahmat. Rahmat niku macam-macam maknanya, bisa bermakna kemudahan hidup, bisa bermakna jauh dari masalah, bahkan wabil khusus hidayah. Makanya orang-orang yang rajin ke masjid, senang ke masjid, itu hatinya itu lembut, dan kalau mendengar ayat Allah mauidhah hasanah niku remen gitu kan. Tapi kalau wis gah ning masjid gitu, dikandani salat itu prep. Tanggoku salate ra sugih-sugih, candakane ngoten. Nah, gampang mesti nyandek sing ora-ora. Wong nek tanggane sing salat nek sing sugih ya tetep golek sing ra sugih niku wae gitu kan. Nah, itulah orang-orang yang enggak dapat hidayahnya. Kemudian disebutkan lagi wa hafathumul malaikah, jenengan akan dinaungi para malaikat, dijogo, dan niku nek jenengan gatekke jenengan akan banyak merasakan hal-hal yang menarik. Jadi misal contoh jenengan mungkin ronge rada lalen gitu kan. Dalam ngunci motor kontake keri. Ning kok ya motore ora tau ilang. Kula niku asring pengawasan kula ngangge HP ngeten iki. HP niku kerep keri. Misal ten toilet budi ngoten keri. Kula baleni yo jek enten iki, nanti ping 3 ping sekawan mboten ilang. Artinya akan datang pertolongan Allah banyak. Ya kalau kontaknya lewat malaikat ini nggih, mungkin wong sing meh juga HP niku diseneni karo malaikat. Aja kok jiko gitu kan. Iki nggone wong sing ra ndidit ngene HP-ne ilang ora iso tuku neh. Padahal niku pun dicekel lho, Pak. HP-ne pun dicekel. Dhek malah goleki nomor kula sing iso dikontak. Nanti kula, Mas ngapunten iki HP kula. Oh nggih wonten mriku. Kula kek edit kula Mas. Mboten usah wong kula ajeng goleki kontak jenengan. Jadi delalah sing nemu ya wong apik gitu. Coba nek wong elek wis langsung gawa ning klitikan gitu kan. Nah, ini bablas. Motor nggih wonten, asring kuncine keri gitu kan. Makanya kalau sanjang kali bojo kula ketoke kudune tukune sing ra kunci kontak. Salahmu mbiyen milih sing kuwi. Lah kacek 3 juta. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak ya. Nanti jenengan akan merasakan menemukan banyak hal. Makanya jangan jauh-jauh dari masjid. Nah, kemudian wa dzakarallahu fiman inda, dan Allah dan malaikat dan Allah akan menyebut nama jenengan di sekitar malaikat yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nih, dicatat sebagai orang yang sholat hingga kembali ke rumah. Nah, Nabi SAW bersabda, "Idza tawaddu ahadukum fi baitih." Nah, niki kaidahnya. Jenengan nek wudu ten dalem. Nah, niki hadis niki nggih. Lho berarti wudu ning masjid ra entuk angsal. Mung nek kembali ke hadis niki lho. Idza tawaddu ahadukum fi baitih. Nek jenengan wudune ten omah, summa atal masjid, bar niku makatan masjid, kana fi sholatihi hatta yarji, maka dia selama di masjid itu dia dihitung sholat terus, walaupun sholatnya ya ora terus-terusan toh. Dan mlebet masjid kan sholatnya namun sholat tahiyatul masjid, bar niku sholat wajib ngoten to, atau sholat sunnah yang lain, bar niku kan mungkin dikir wirid, pokoknya anggere ten masjid niku dihitung sholat terus-terusan. Nah, fala yaf'al hakada wasabbaka baina asabi, dan ada adab di masjid dalam konteks hadis ini jenengan nek ten masjid ngapunten. Nah niku jarine enggak boleh ngeten iki. Ya, enggak boleh digabungkan ngeten iki, namanya dalam fikih namanya tasybih. Nah, jadi begitu masjid dan masjid pun biasa mawon gitu kan. Nah,
Niki hadis niki. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syaratnya yaitu la yazalu ahadukum fi sholati. Seorang di antara kalian akan terus dihitung dalam salat madamatis sholatu tahbisu, selama salat itu menahannya. Nah, terus misalnya dengan dari maghrib ke isya. Nah, adalah enten pengawasan jenengan mboten mantuk. Maka selama jenengan mirengke pengawasan niku, jenengan yo selain mirengke pengawasan jenengan dihitung salat. La yamna'uhu ayyang qaliba ila ahlihi illa sholat. Dia enggak pulang semata-mata dalam rangka nunggu sholat. Nah, delalah kok enek pengajian sisan, alhamdulillah. Dan nek jenengan misal sholat niku 5 menit, cara niku bar maghrib nanti bar isya niku anggaplah sejam. Berarti kan swidak diporo 5. Nah, pinten niku Pak? 14 kali jenengan sholat. Wonten bener lah 14. Nggih, ya nggih niku 14 kali dengan salat. Kathah niku. Coba kon salat ping 14. Wong kula iki nek ngimami tarawih niku nek kedawan enten sing protes gitu. Nek ora dawa nggih enten sing protes. Angel to. Nah, terus kebiasaan kula karena saya mencoba untuk niru Imam Haram niku dalam Islam niku kan enten kunut, Pak. Kunut itu 2. Kunut witir sama kunut nazilah. Kunut nazilah itu ketika kaum muslimin kena musibah, entah dianiaya, dibantai orang gitu kan, maka itu ada kunut nazilah. Dan kunut witir ini kunut yang sebelum salam setelah itidal sama Allah liman hamidah, sebelum sujud niku enten kunutnya. Imam Al Hasan diajari oleh kakek beliau yaitu Rasulullah SAW, Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait dan seterusnya. Tapi Imam Haram karena di sana kumpul kaum muslimin seluruh dunia, nah niku kunutnya itu dawa banget. Nah, kalau nek ngimami, niku biasanya kalau kayak kunut. Nah, niku padahal mikir kula, njenengan niku nek poso niku 24 jam niku punya kesempatan untuk berdoa terus-terusan. Tapi kan kadang lali mergo kerja, lali mergo sare gitu kan. Lali mergo ngurusi putu napa-napa gitu kan. Akhirnya lali. Kula wakili gitu kan. Kula nek kunut minimal 5 menit gitu kan. Nah, niku enten piye niku kesuwen rumangsane awale ya semangat. Amin amin amin. Terakhirnya bareng rumangsa kesuwen, amin wis gitu. Ya salate batal tadi. Ngoten nggih. Padahal maksud kula mewakili ya. Jenengan tinggal ngaminke barangkali kesupen kan ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Dadi jenengan nek teng masjid niku ngeten iki diitung salat, Pak. Kemudian satu lagi terakhir. Nek kesuwen ndak jenengan protes ya. Inna ahadakum fi sholatin madamati sholah tahbisuhu. Seorang di antara kamu di masjid itu dihitung terus menerus dalam kondisi sholat. Ada tambahannya, wal malaikatu taqul, dan malaikat itu mengatakan atau berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah itu orang-orang yang di masjid itu dan rahmatilah mereka malam yakum min sholatihi au yuhdis, selama dia belum berdiri dari tempat sholatnya. Artinya jangan mau kan habis salam terus spirit terus lenggah atau dari ngadep atau belum berhadas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih niki yang saged kula aturaken. Intinya ini adalah rumah di antara rumah-rumah Allah, maka tempat terbaik yang dicintai oleh Allah adalah masjid dengan keutamaan yang banyak, salah satunya membuat hati itu tenang. Dan saya pernah membaca sebuah flyer poster yang sangat indah, kecil tapi sangat indah. Begitu kula medal ke masjid itu ketok. Tulisannya ngeten, 24 jam kita bermaksiat tidak mungkin. Tapi 1 menit kita nggak bermaksiat mungkin. Yaitu kapan? Ketika jenengan ten masjid. Umume lho, tiyang niku nek ten masjid niku mboten bermaksiat. Umume. Walaupun sakniki enten cah nom-nom niku randidit nang hotel sakjane mara ning masjid berbuat aniaya, ra cetha ten kamar mandi, enten biaya ngoten niku. Cuman niku langka. Umume niku orang kalau sudah masuk masjid niku nek ra salat, zikir, wirid, maca Quran, mirengke pengawasan, umume mboten bermaksiat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 24 jam kita bermaksiat tanpa maksiat tidak mungkin. Tapi kita bisa mengurangi 24 jam itu dengan tidak bermaksiat dengan memperbanyak di masjid. Napa melih napa pun pensiunan, sasi poso gitu kan, timbang ten omah nglangut mending ten masjid. Nah, mungkin nek garu-garuane matur sih lak golekane gampang. Pakmu paling ning masjid ya ngoten to. Tapi nek mangkale ten aneh-aneh itu bingung.
pos kamling, putrane kok pos kamling sing ndi Bu? Pos kamlingnya kathah gitu. Ning pasar sing ndi Bu? Kathah. Ngaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.